Luka yang terukir di jantung. Sebuah kisah Rian dan Vanessa. Bab 1. Malam yang keliru. Malam di kota kembang menyelimuti Hotel Merpati dengan kemewahan yang sunyi. Keluarga Vanessa sengaja menginap di sana untuk merayakan ulang tahun pernikahan orang tuanya. Sebuah momen yang seharusnya dipenuhi tawa dan kehangatan keluarga. Vanessa, gadis dengan senyum sehangat mentari pagi dan mata yang menyimpan sejuta kepolosan, merasa sedikit canggung berada di lingkungan yang terlalu gemerlap itu. Setelah makan malam yang panjang dan melelahkan dengan serangkaian obrolan bisnis yang tak dipahaminya, Vanessa memutuskan kembali ke kamar orang tuanya. Ia hanya ingin merebahkan diri dan menunggu waktu yang tepat untuk mengucapkan selamat malam tanpa harus menahan kantuk. Lorong hotel itu panjang dan identik. Satu pintu kayu mewah menyambung ke pintu kayu mewah lainnya. Hanya dibedakan oleh plakat angka perak yang tersemat di tengah. Vanessa, yang sudah setengah mengantuk, merogoh kartu kunci kamar dari saku gaunnya. Pandangannya tidak fokus. Matanya hanya menangkap sekelebat angka, 305, sebelum dia memasukkan kartu ke slot. Pintu terbuka dengan bunyi, klik pelan. Di dalam ruangan itu gelap. Hanya diterangi sedikit cahaya rembulan yang menyusup dari celah tirai tebal dan lampu kamar mandi yang entah kenapa menyala. Vanessa mengira orang tuanya sudah tidur. Tanpa menyalakan lampu, ia segera berjalan ke arah kamar tidur utama, berniat langsung menuju tempat tidur. Udara di dalam kamar terasa tegang dan sedikit aneh, seperti ada aura energi yang menyesakkan. Saat Vanessa melangkah melewati ambang pintu kamar tidur, sebuah tangan kekar tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. Jantungnya mencelos, napasnya tercekat. Alarm bahaya segera berbunyi di benaknya. "Siapa kau?" Suara serak dan berat itu terdengar dalam kegelapan, dipenuhi desahan yang aneh, seperti menahan rasa sakit sekaligus gairah yang berlebihan. Vanessa mencoba berteriak, namun suaranya hanya berupa bisikan ketakutan. "Maaf, saya salah kamar." Pria itu, yang adalah Rian, pengusaha muda dengan reputasi dingin dan cemerlang di dunia properti, sedang berada dalam kondisi paling rentan dan mengerikan dalam hidupnya. Beberapa jam sebelumnya, ia menghadiri sebuah jamuan bisnis. Di sana, Angel, rekan kerjanya yang diam-diam menaruh obsesi gelap kepadanya, telah mencampurkan bubuk perangsang dosis tinggi ke dalam minuman Rian. Angel tahu bahwa Rian selalu menolak kemajuan romantisnya. Rencana Angel sederhana, membuat Rian terikat padanya dalam situasi yang memalukan. Angel telah menyuap pelayan hotel agar menyiapkan kamar ini, kamar Rian, sebagai panggung drama menjijikkan itu. Namun, Angel terlalu terburu-buru dan tidak sabar. Ia meninggalkan kamar sejenak untuk menunggu efek obat mencapai puncaknya. Dan di momen krusial itulah, Vanessa masuk. Efek obat itu menyiksa Rian. Ia merasa seluruh tubuhnya terbakar. Pikirannya kabur, dan satu-satunya naluri yang tersisa adalah mencari pelepas penderitaan yang mengerikan ini. Ketika ia merasakan sentuhan kulit lembut, yang ia yakini sebagai Angel yang kembali, semua kendali dirinya runtuh. "Kau kembali," gumam Rian dengan suara yang nyaris tak terdengar, penuh gairah yang menyakitkan. "Lepaskan saya bukan orang yang Anda maksud." Vanessa meronta dengan sekuat tenaga. Dalam kepanikan, ia mencoba melawan kekuatan pria yang jauh lebih besar darinya itu. Namun, obat itu membuat Rian seperti monster yang kehilangan akal sehatnya. Dalam hitungan detik yang terasa seperti keabadian, Vanessa terdorong ke tempat tidur. Kegelapan, kepanikan, dan aroma alkohol bercampur dengan parfum mahal membaur menjadi satu memori traumatis yang menyakitkan. Perlawanan Vanessa, yang lemah dan ketakutan, tidak mampu menandingi kekuatan fisik dan tekanan psikologis Rian yang sedang berada di bawah pengaruh obat. Pagi menyambut dengan kejam, sinar matahari pagi menembus tirai, memperlihatkan kekacauan dan bukti nyata dari malam yang keliru. Vanessa terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Air mata sudah mengering di pipinya, dan selimut putih yang kini bernoda menjadi saksi bisu. Di sebelahnya, Rian terbaring tak bergerak. Napasnya teratur, namun wajahnya tampak pucat dan penuh penyesalan yang mendalam saat ia perlahan membuka mata. Rian merasakan sakit kepala yang menusuk dan kekosongan yang mengerikan. Ingatannya tentang malam itu kabur, hanya menyisakan kilasan-kilasan yang memuakkan dan rasa mual yang melilit.
Ketika ia melihat Vanessa, seorang gadis asing yang menangis tanpa suara di sebelahnya, Ryan tersentak. Ia langsung bangkit duduk. Selimut jatuh memperlihatkan tubuh telanjangnya dan kekacauan yang terjadi. Apa yang terjadi? Tanya Ryan. Suaranya parau dan penuh kebingungan. Vanessa tidak menjawab. Ia hanya menarik selimut setinggi lehernya. Ketakutan dan malu telah merenggut semua kata-kata yang ingin ia lontarkan. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk keras. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Orang tua Vanessa, yang panik karena putrinya tidak ada di kamar mereka, masuk bersama manajer hotel. Mereka terkejut, marah, dan terpukul melihat pemandangan di depan mereka. Ibu Vanessa menjerit histeris, sementara ayahnya, seorang pria terhormat yang menjunjung tinggi nama baik, tampak murka dan pucat pasi. Apa-apaan ini, Vanessa? Raungan ayah Vanessa menggema di seluruh kamar. Situasi tak terhindarkan. Ryan, meskipun tidak mengingat detailnya, mengerti bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal. Ia tahu bahwa reputasinya, dan yang lebih penting, kehormatan gadis di depannya, kini hancur. Ayah Vanessa menuntut pertanggungjawaban mutlak. Di tengah kekacauan itu, Angel muncul di ambang pintu, berpura-pura terkejut. Tentu saja, Angel telah mendengar semua keributan itu dari jauh. Namun, melihat Ryan bersama gadis lain, rencana Angel menjadi berantakan. Wajahnya yang semula penuh kemenangan kini menampilkan ekspresi kekalahan yang terselubung kemarahan. Ia mundur perlahan, menyimpan dendam yang kini berlipat ganda, dan sumpah untuk menghancurkan Vanessa yang tak sengaja menjadi penghalang rencananya. Vanessa, yang masih terguncang, hanya bisa pasrah ketika ayahnya menunjuk Ryan dengan tangan gemetar. Kau harus bertanggung jawab. Kau harus menikahi putriku. Ryan menatap Vanessa. Matanya bertemu dengan mata Vanessa yang basah dan terluka. Tidak ada cinta. Tidak ada gairah. Hanya rasa bersalah, penyesalan, dan keterpaksaan yang dingin. Ryan, seorang pria yang selalu memegang teguh kehormatan, menghela napas panjang dan berat. Ia tahu, dalam posisinya, tidak ada jalan lain. Ini adalah harga yang harus ia bayar atas malam yang ia yakini adalah kesalahannya sendiri, tanpa menyadari ada konspirasi busuk di baliknya. Baik, jawab Ryan. Suaranya datar dan tanpa emosi. Aku akan bertanggung jawab. Aku akan menikahi Vanessa. Keputusan itu, yang diucapkan di pagi hari yang kejam itu, mengikat dua jiwa asing dalam ikatan pernikahan yang dipaksakan. Ini bukanlah awal dari kisah cinta, melainkan awal dari neraka pribadi Vanessa. Sebuah pernikahan tanpa cinta, yang dibangun di atas fondasi trauma dan salah paham. Vanessa, yang baru saja kehilangan masa depannya di kamar hotel bernomor 305, kini harus menghadapi kenyataan pahit menjadi istri dari pria yang tidak mencintainya, dan yang akan segera menjadi sumber penderitaan terbesarnya. Ia bahkan tidak tahu bahwa di balik bayangan Ryan, ada sosok Angel yang kini mulai menyusun rencana balas dendam yang lebih kejam. Bab 2. 2 tahun di neraka emas. Pernikahan yang terjadi antara Ryan Aldebaran dan Vanessa Putri Wijaya bukanlah sebuah perayaan, melainkan sebuah hukuman yang diresmikan di hadapan Tuhan dan hukum negara. Tidak ada gaun pengantin yang mengembang penuh cinta, tidak ada janji suci yang tulus dari lubuk hati, dan tidak ada ciuman yang menghangatkan jiwa. Yang ada hanyalah sebuah sumpah yang diucapkan Ryan dengan rahang terkatup rapat, dan tangisan tertahan Vanessa yang hanya mampu mengangguk sebagai tanda persetujuan yang dipaksakan. 7 hari setelah tragedi di Hotel Merpati, mereka telah resmi menjadi suami istri. Rumah tangga mereka berdiri di atas fondasi kehancuran, dan bagi Vanessa, rumah mewah Ryan adalah sangkar emas yang dingin. Ryan adalah sosok suami yang hadir secara fisik, namun absen secara emosional. Kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu tajam, penuh sindiran, dan meremehkan. Jangan sentuh barang-barangku. Aku tidak mau tahu apapun yang pernah menyentuhmu menjadi kotor. Pernah Ryan berujar suatu malam, saat Vanessa dengan polosnya mencoba merapikan meja kerjanya. Vanessa merasakan harga dirinya terinjak-injak setiap hari. Dia diperlakukan bukan sebagai seorang istri, melainkan sebagai beban tak terhindarkan, layaknya sampah yang terpaksa diakui keberadaannya. Di setiap jamuan makan malam,
Di setiap pertemuan keluarga, atau sekadar di keheningan ruang tamu mereka, Rian seolah menciptakan dinding tak kasat mata yang menjulang tinggi di antara mereka. Penyebab utama dari perlakuan kejam Rian ini adalah satu, Angel. Angel tidak pergi setelah rencana awalnya gagal. Sebaliknya, ia memanfaatkan kelemahan Rian yang paling besar, rasa bersalah dan utang budi, akibat peristiwa yang terjadi 2 tahun silam. 2 tahun sebelum Vanessa memasuki kehidupan Rian, Rian mengalami kecelakaan mobil yang parah dan membuatnya koma selama 2 tahun penuh. Kisah ini adalah masa lalu kelam yang membentuk pribadi Rian menjadi sosok yang dingin dan sulit didekati. Selama 2 tahun Rian terbaring tak berdaya, Angel mengambil peran sebagai malaikat pelindung. Angel yang licik memanfaatkan trauma keluarga Rian dan kebingungan mereka. Ia menyuap perawat dan dokter, memalsukan kehadirannya, dan membangun cerita fiktif bahwa dialah yang setia menjaga Rian, membacakan buku, menyeka tubuhnya, dan membisikkan kata-kata semangat, hari demi hari. Vanessa memanglah perawat Rian yang sesungguhnya. Saat itu, Vanessa adalah seorang perawat muda yang baru lulus dan bekerja paruh waktu di rumah sakit. Ditugaskan merawat pasien koma yang kaya raya itu, Vanessa menjalankan tugasnya dengan hati. Ia merawat Rian dengan penuh kasih sayang, meskipun Rian tak pernah membuka mata. Vanessa lah yang membersihkan dan membalikkan tubuh Rian agar tidak terjadi luka baring. Vanessa lah yang mengatur infus dan jadwal obatnya. Dan Vanessa lah yang benar-benar berbicara kepada Rian, menceritakan hal-hal lucu dan berdoa untuk kesembuhannya setiap malam. Cinta Vanessa tumbuh dalam keheningan ruang ICU, tanpa pamrih dan tanpa tahu harus berbalas. Ketika Rian akhirnya bangun dari komanya, Angel sudah menunggu. Angel menyambut Rian dengan air mata palsu, memeluknya erat, dan memperkuat narasi kebohongan yang telah ia rajut selama 2 tahun. Aku selalu di sini, Rian. Aku tidak pernah meninggalkanmu, bisik Angel. Sukses menanamkan benih keyakinan di hati Rian. Rian, yang ingatannya kabur dan fisiknya lemah, percaya sepenuhnya. Bagi Rian, Angel adalah simbol kesetiaan, pengorbanan, dan pahlawan pribadinya. Utang budi itu menjadi beban moral yang tak terpisahkan. Maka, ketika Vanessa muncul dalam hidup Rian sebagai istri paksaan yang merusak reputasinya, Rian membandingkan Vanessa dengan Angel. Di mata Rian, Angel adalah cahaya yang menyelamatkannya, sementara Vanessa adalah kegelapan yang menjebaknya dalam ikatan memalukan. Rian menumpahkan rasa frustrasinya, rasa jijiknya, dan kebenciannya atas keterpaksaan itu kepada Vanessa. Angel dengan cerdik mempertahankan posisinya. Ia menjadi bayangan di rumah tangga Rian dan Vanessa. Ia menjadi asisten Rian, penasihat pribadinya, dan tamu tak diundang yang selalu diutamakan. Angel akan sering muncul di rumah mereka, membawa makanan kesukaan Rian, atau sekadar berbincang di ruang kerja Rian hingga larut malam. Sementara itu, Vanessa hanya akan duduk sendiri di kamar, memasak makanan yang tidak pernah disentuh Rian, atau membersihkan rumah yang terasa terlalu besar dan kosong. Angel mengorbankan 2 tahun hidupnya untukku. Apa yang kau korbankan? Hanya kehormatan yang konyol karena kau salah masuk kamar. Dan sekarang aku harus menanggung akibatnya. Rian pernah menyindir Vanessa di depan meja makan, membuat Vanessa hanya bisa menundukkan kepala. Vanessa tahu ia telah merawat Rian, tapi bagaimana ia harus membuktikannya? Semua bukti medis dan kesaksian perawat di rumah sakit telah diatur oleh Angel. Setiap kali Vanessa mencoba menceritakan kebenaran, Rian akan memotongnya dengan tatapan meremehkan. Berhenti berfantasi, Vanessa. Aku tahu bagaimana cara Angel merawatku. Kau bahkan tidak tahu aku alergi terhadap apa. Jangan mencoba menjadi pahlawan di cerita yang sudah kau rusak, kata Rian, menusuk hati Vanessa hingga berdarah. 2 tahun berlalu dalam siklus penghinaan dan pengabaian yang konstan. Vanessa, yang dulunya ceria, kini menjadi sosok yang pendiam dan menyimpan kesedihan yang mendalam di matanya. Ia menyadari bahwa cinta sepihak yang ia rasakan selama Rian koma telah berubah menjadi penderitaan seumur hidup. Ia telah mencoba segalanya, menjadi istri yang baik, memasak, merawat rumah, bahkan mencoba berbicara dengan Rian tentang hal-hal sederhana. Semua upayanya dibalas dengan dinding es yang semakin tebal. Namun,
Yang tidak diketahui Vanessa adalah bahwa di balik sikap dingin dan kata-kata kasarnya, Ryan mulai merasakan gejolak batin yang aneh. Ryan, secara logika, harus membenci Vanessa. Tapi setiap kali dia melihat mata Vanessa yang terluka, setiap kali dia melihat betapa tegarnya Vanessa menanggung penghinaannya, ada rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya. Ryan mulai mencatat detail-detail kecil tentang Vanessa. Cara Vanessa tersenyum saat berbicara dengan tanaman hias. Cara ia diam-diam memperbaiki kemeja Ryan yang robek. Atau cara ia selalu memastikan ada segelas air di samping tempat tidur Ryan. Meskipun Ryan tidak pernah tidur di kamar yang sama dengannya. Sikap dingin Ryan adalah benteng pertahanannya. Ia takut untuk mengakui bahwa gadis yang ia benci karena telah menjebaknya adalah gadis yang secara perlahan mulai menembus lapisan es di hatinya. Ia mencintai Vanessa dalam kebisuan yang menyakitkan. Sebuah cinta yang dikubur di bawah tumpukan utang budi palsu kepada Angel dan rasa bersalah atas malam yang naas itu. Puncak dari penderitaan Vanessa datang pada perayaan ulang tahun Angel. Ryan mengadakan pesta besar dan mengumumkan Angel sebagai wanita yang paling berjasa dalam hidupku. Vanessa berdiri di sudut ruangan. Diabaikan. Sementara Ryan dan Angel berbagi momen di tengah sorak-sorai tamu. Di mata Vanessa, ini adalah penghinaan terakhir yang tak tertahankan. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Vanessa menghampiri Ryan di ruang kerjanya. Ryan sedang menyesap whisky. Tampak lelah namun tetap angkuh. Aku ingin kita bicara. Ryan, kata Vanessa. Suaranya tenang, namun mengandung keputusasaan yang tak terhingga. Ryan meletakkan gelasnya dengan denting keras. Apalagi? Vanessa, apakah kau ingin mengeluh lagi tentang betapa buruknya nasibmu? Vanessa menarik napas dalam-dalam. Aku lelah. Ryan, aku lelah menjadi istri yang tidak diinginkan. Menjadi sosok yang selalu kau anggap sampah. 2 tahun sudah cukup. Air mata akhirnya menetes. Namun kali ini bukan air mata ketakutan, melainkan air mata kelelahan jiwa. Aku ingin kau menceraikanku. Ryan terkejut. Ekspresi dinginnya retak sesaat. Ia tidak menyangka Vanessa akan benar-benar meminta hal itu. Rasa panik yang tak terjelaskan muncul di dadanya. Pergi. Gadis ini, yang diam-diam telah menjadi jangkar baginya selama 2 tahun terakhir, ingin meninggalkannya. Tidak. Jawab Ryan. Tegas dan dingin. Menyembunyikan badai di dalam dirinya. Tapi kenapa? Kau membenciku. Aku menikahimu karena tanggung jawab. Dan aku akan mempertahankanmu karena alasan yang sama. Aku tidak akan menceraikanmu, Vanessa. Kau akan tetap menjadi istriku. Sampai aku yang memutuskan sebaliknya. Ryan menolak menceraikan Vanessa. Tidak hanya karena harga diri dan tanggung jawab yang ia junjung. Tetapi karena ia tahu, jauh di dalam hatinya yang beku, ia tidak mampu membiarkan satu-satunya orang yang tanpa sengaja ia cintai, pergi. Di saat yang sama, Angel, yang menguping dari balik pintu, tersenyum sinis. Penolakan Ryan adalah kabar baik. Angel tidak ingin Ryan melepaskan Vanessa, karena rencana sesungguhnya untuk menghancurkan Vanessa baru akan dimulai. Dan ia butuh Vanessa tetap berada di dekat Ryan untuk melihatnya menderita. Bab 4. Kesempatan kedua yang penuh kebohongan. Di mansion mewah keluarga Aldebaran, kehidupan telah berganti rupa. Ryan, yang terbebani oleh penyesalan yang mendalam atas perlakuan kasarnya kepada mendiang istrinya, Vanessa, kini bersumpah untuk memberikan yang terbaik bagi Vanessa yang kembali. Ia melihat kemunculan wanita yang mirip sekali dengan Vanessa, yang mengaku amnesia akibat kecelakaan, sebagai sebuah mukjizat, sebuah kesempatan kedua yang diberikan takdir untuk menebus dosanya. Wanita itu adalah Angel, sang antagonis, yang kini dengan sempurna mengenakan topeng dan identitas Vanessa. Angel menikmati peran barunya. Dengan wajah yang persis menyerupai Vanessa, ia bebas dari identitas aslinya yang penuh kecurigaan. Ia menguasai kekayaan Ryan, menjadi nyonya Aldebaran yang berhak atas segalanya. Angel menggunakan amnesia sebagai senjata untuk membenarkan perubahan perilakunya. Dari Vanessa yang lembut dan pemalu menjadi sosok yang lebih tegas, menuntut, dan penuh perhitungan, yang Ryan anggap sebagai efek samping trauma. Aku tidak ingat apa-apa tentang diriku yang dulu, Ryan. Tapi aku hanya ingin kau tahu.
Aku tidak mau kau mengulang kesalahan yang sama jika aku adalah istrimu yang dulu, ujar Angel suatu malam, mengunci Rian dalam permainan emosionalnya. Rian selalu mengangguk, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Ia memanjakan Angel dengan perhiasan, pakaian desainer, dan kartu kredit tak terbatas. Namun, meskipun ia berusaha menjadi suami yang lebih baik, Rian masih menjaga jarak. Ia merasa ada yang berbeda dari sentuhan Vanessa yang ini. Ada kehangatan palsu, kehangatan yang dipaksakan, yang membuatnya selalu merasa janggal. Rian masih sering mengunjungi makam Angel, yang ia yakini telah meninggal setelah kecelakaan mobil yang terjadi beberapa waktu sebelum Vanessa kembali. Rian melakukan ini untuk mengenang kebaikan Angel, yang ia yakini telah mengorbankan 2 tahun hidupnya untuknya. Ini adalah bagian yang paling dicintai Angel, sang penipu, dari drama ini. Rian terus memuja dirinya yang dulu. Bahkan ketika ia berada di sisi Rian dalam wujud Vanessa. Angel adalah malaikat yang tidak akan pernah aku lupakan. Kau harus tahu itu. Vanessa. Rian pernah berkata kepada Vanessa, palsu. Sebuah pengakuan yang membuat Angel merasa puas sekaligus jijik. Puas karena kekuasaan. Jijik karena ia harus mendengar dirinya dipuji oleh suaminya sendiri dengan wajah orang lain. Angel, kini di dalam peran Vanessa, juga sangat berhati-hati dalam menghilangkan jejak Angel yang asli. Ia mengubah semua akses dan data, memastikan tidak ada satupun bukti yang menghubungkan Angel yang lama dengan dirinya yang baru. Ia mengendalikan kehidupan Rian dengan cermat, memastikan Rian tetap fokus pada pekerjaan dan rasa bersalahnya, agar Rian tidak punya waktu untuk menganalisis perubahan kecil yang terjadi pada Vanessa. Di sisi lain, jauh di pedalaman, di sebuah desa kecil yang damai, Vanessa yang asli sedang berjuang untuk hidup. Ia ditemukan oleh Bapak Tua Rahmat, seorang petani yang baik hati, dan istrinya, yang membawanya ke rumah sakit sederhana. Setelah berbulan-bulan menjalani perawatan intensif, Vanessa akhirnya keluar dari masa kritis, tetapi amnesianya tetap parah. Ia tidak ingat namanya, tidak ingat wajahnya sendiri, dan yang paling menyakitkan, ia tidak ingat mengapa ada kekosongan yang begitu besar di dalam hatinya. Bapak Rahmat memberinya nama sementara, Sari, karena ia ditemukan pada musim panen. Vanessa, atau Sari, menghabiskan waktunya membantu Ibu Rahmat di ladang dan di dapur, mencoba mengisi kekosongan jiwanya. Secara fisik, ia pulih, tetapi batinnya terombang-ambing. Terkadang, saat ia melihat cermin, ada kilasan memori yang menyakitkan. Bukan kilasan wajah atau nama, melainkan emosi. Ia merasakan dingin yang menusuk, seperti dinginnya bantal di kamar yang selalu kosong. Ia merasakan sentuhan kasar di pergelangan tangannya, dan yang paling sering, ia melihat sepasang mata tajam, namun menyimpan kesedihan yang tak terlukiskan, mata yang ia tahu milik seseorang yang sangat penting, tetapi ia tidak tahu siapa. Suatu sore, saat membersihkan laci di kamar rumah sakit desa tempat ia pertama dirawat, Vanessa menemukan sesuatu yang tersangkut di belakang laci. Itu adalah sebuah liontin perak kecil berbentuk hati, yang sedikit penyok. Liontin itu bukan miliknya saat kecelakaan, tetapi ditinggalkan oleh perawat yang merawatnya. Perawat itu adalah Angelia, teman Angel, yang diam-diam mencoba melarikan diri setelah membantu penipuan itu. Vanessa mengambil liontin itu. Di bagian belakang liontin, terukir inisial yang samar, RA dan tanggal yang tampak seperti sebuah tanggal pernikahan, 1403. Kilasan memori mendadak menyerangnya, rasa pusing yang luar biasa, disertai aroma parfum mahal yang familiar dan suara benturan yang keras. Ia mencengkeram liontin itu erat-erat. Liontin itu terasa dingin, namun membawa sensasi panas di hatinya. RA, siapa itu? Bisik Vanessa, suaranya parau. Pada hari yang sama, ia mendengar siaran berita di televisi desa. Berita itu menayangkan Rian Aldebaran, pengusaha properti terkemuka, sedang menghadiri sebuah acara amal bersama istrinya, Nyonya Vanessa Aldebaran. Vanessa asli tertegun. Ia melihat sosok pria dingin dengan mata tajam yang menghantuinya dalam mimpi. Rian Aldebaran, berdiri di sebelah wanita yang memiliki wajah persis seperti dirinya. Meskipun ia tidak mengingat namanya,
Melihat wajahnya sendiri yang berdiri di samping pria bermata sedih itu memicu rasa bahaya yang instingtif. Rasa sakit yang familiar itu. Rasa pengkhianatan yang tidak beralasan. Dan inisial RA yang cocok dengan nama Ryan Aldebaran. Secara naluriah menyatukan teka-teki kecil di benaknya yang kosong. Vanessa tahu, tanpa tahu alasannya, bahwa ia harus pergi dari desa itu. Ia harus mencari tahu mengapa ada orang yang memakai wajahnya dan mengapa pria yang matanya selalu membawa kesedihan itu ada di sana. Liontin perak itu kini menjadi satu-satunya kompasnya, menunjuk kembali ke masa lalu yang terlupakan, dan menuju ke sarang harimau yang penuh kebohongan. Ia bertekad, ia harus kembali ke kota kembang dan merebut kembali ingatannya, identitasnya, dan takdirnya yang dicuri. Bab 5. Mengintai dari balik bayangan. Setelah keputusan bulatnya, Vanessa, yang kini dikenal sebagai Sari, meninggalkan ketenangan desa di bawah perlindungan keluarga Rahmat. Dengan modal seadanya dan liontin perak sebagai satu-satunya peninggalan yang bisa ia genggam, ia menumpang berbagai kendaraan umum menuju kota kembang. Perjalanan itu berat, bukan hanya karena keterbatasan finansial, tetapi juga karena beban mental akibat amnesia dan rasa urgensi untuk menemukan kebenaran. Setiap langkah adalah perjuangan melawan kekosongan ingatan. Sesampainya di kota kembang, Vanessa menyewa kamar kos kecil dan kumuh. Kota besar itu terasa asing dan menakutkan, tetapi determinasi yang muncul dari melihat wajahnya sendiri di samping Ryan di layar kaca memberinya kekuatan yang tak terduga. Ia tahu, untuk mendekati Ryan Aldebaran, ia harus berada di lingkaran kekuasaan pria itu. Menggunakan nama, Sari, dan ijazah perawatnya yang ia dapatkan kembali dari catatan keluarga Rahmat, yang menemukan tasnya saat kejadian, Vanessa mencoba melamar berbagai pekerjaan. Ia sengaja menghindari pekerjaan sebagai perawat utama, takut menarik perhatian yang tidak perlu. Akhirnya, dengan keberuntungan yang tipis, ia diterima bekerja di Departemen Administrasi di kantor pusat Aldebaran Group, perusahaan milik Ryan. Ia ditempatkan di lantai dasar sebagai arsiparis dan kurir dokumen antar departemen, posisi yang memberinya akses untuk bergerak bebas dan mengamati tanpa mencolok. Lingkungan kantor yang mewah dan profesional sangat kontras dengan kehidupan tenangnya di desa. Vanessa bekerja keras, mempertahankan profil serendah mungkin. Mata dan telinganya selalu waspada. Setiap hari adalah latihan kesabaran, menunggu momen yang tepat untuk melihat Ryan dan wanita yang mencuri identitasnya. Momen itu tiba seminggu setelah ia mulai bekerja, saat Vanessa sedang mengantarkan tumpukan dokumen ke lantai eksekutif. Ia melihat mereka di lobi utama. Ryan tampak gagah dan berwibawa dalam setelan jas mahalnya. Sementara di sisinya, Angel, sebagai Vanessa, tersenyum anggun. Senyum itu sempurna. Namun bagi Vanessa, senyum itu terasa dingin dan tidak serasi dengan aura Ryan. Jantung Vanessa berdebar kencang, bukan karena cinta yang tiba-tiba, tetapi karena pengakuan intuitif. Ada semacam resonansi aneh. Itu adalah Ryan, pria dari kilasan ingatannya. Dan itu adalah wajahnya. Berjalan bangga di samping pria itu. Vanessa segera bersembunyi di balik pilar marmer, mengamati interaksi mereka. Vanessa, palsu memeluk lengan Ryan dengan posesif yang berlebihan. Menciumi pipinya dengan gerakan yang anggun. Lalu tertawa terbahak-bahak pada lelucon yang dilontarkan Ryan. Ryan merespons dengan senyum yang dipaksakan. Ryan tampak patuh dan bertanggung jawab, tetapi ada kekosongan di matanya. Vanessa menyadari hal yang sangat penting. Meskipun Vanessa, palsu ini sangat dekat, Ryan tetap tidak memancarkan kehangatan seorang suami yang benar-benar mencintai dan bahagia. Ryan tampak seperti aktor yang memainkan peran suami yang baik, didorong oleh sebuah kewajiban. Lihatlah, Nyonya Aldebaran sangat cantik hari ini, bisik salah satu resepsionis yang berdiri di dekat Vanessa. Setelah kecelakaan itu, Tuan Ryan benar-benar berubah total. Dia sangat mencintai istrinya. Vanessa mengerutkan kening. Mencintai. Jika Ryan mencintai istrinya, mengapa ia merasakan aura dingin dan keterpaksaan yang begitu kuat dari pria itu? Dan mengapa setiap kali Vanessa, palsu itu menatap Ryan, Vanessa asli merasakan gelombang kebencian yang samar. Seolah-olah itu bukan tatapan cinta, melainkan tatapan kemenangan.
Di mata Vanessa, ada kontradiksi yang menyakitkan. Ia merasakan dalam hatinya bahwa ia pernah mencintai Ryan, cinta yang tulus dan tanpa pamrih, cinta yang dibangun dalam keheningan saat Ryan koma. Namun, Vanessa, palsu ini sama sekali tidak memancarkan kehangatan tanpa pamrih itu. Sebaliknya, ia memancarkan kepuasan yang didominasi oleh materi. Vanessa mulai mengumpulkan bukti kecil. Ia mencuri dengar obrolan antar staf. Ia mendengar betapa Vanessa kini sangat gemar dengan pesta dan menghabiskan uang untuk barang-barang mahal. Kebiasaan yang sama sekali tidak ia rasakan sebagai bagian dari dirinya. Bahkan dalam amnesia, ia juga mendengar staf membicarakan betapa dekatnya Tuan Ryan dengan almarhum Angel, wanita yang diyakini telah merawatnya selama koma. Suatu hari, saat ia kebetulan masuk ke ruangan arsip untuk mencari dokumen lama, Vanessa menemukan kotak dokumen lama Ryan yang seharusnya sudah dimusnahkan. Di antara tumpukan itu, ia menemukan sebuah dokumen rumah sakit. Itu adalah catatan medis dari 2 tahun masa koma Ryan. Catatan itu samar, tetapi ada catatan harian perawat yang ditandatangani dengan inisial VPW. Vanessa Putri Wijaya. Kilasan memori lain melanda Vanessa. Bukan gambar, tapi suara. Suara detak monitor jantung. Suara napas buatan, dan suara bisikan lembut yang ia kenali sebagai suaranya sendiri, berjanji untuk tidak meninggalkan Ryan. Air mata menetes di pipi Vanessa. Liontin itu bergetar di telapak tangannya. Nama R.A., Ryan Aldebaran, dan inisial VPW di dokumen itu cocok. Perasaan dingin dan kebenaran yang mengerikan mulai merayapinya. Ia adalah perawat Ryan yang sesungguhnya. Ia adalah istri Ryan yang sesungguhnya. Dan wanita di atas sana adalah pembohong. Vanessa tahu sekarang misinya bukan hanya mendapatkan kembali ingatannya, tetapi juga membebaskan Ryan dari tipu muslihat Angel. Ia harus bergerak cerdas dan sangat hati-hati, karena Angel pasti adalah seorang wanita yang sangat berbahaya. Ia mulai merancang strateginya untuk membuktikan kebenarannya. Ia harus mendekati Ryan tanpa memicu alarm Angel, dan Ryan harus melihat kebohongan di mata Vanessa palsu itu. Vanessa memutuskan untuk memanfaatkan keterampilan perawatnya, mencari cara untuk berinteraksi langsung dengan Ryan di lingkungan yang lebih pribadi. Bab 6. Tatapan yang terlalu akrab. Berbekal dokumen catatan medis lama yang menguatkan identitasnya, Vanessa, sebagai Sari, memulai fase kedua rencananya, mendekati Ryan. Ia menyadari bahwa membeberkan kebenaran secara langsung hanya akan membuat Ryan meragukannya karena amnesianya dan membuat Angel mengambil tindakan lebih kejam. Vanessa harus menanamkan keraguan di benak Ryan, memunculkan memori bawah sadar tentang dirinya yang asli. Sebagai kurir dokumen di kantor pusat Aldebaran Group, Vanessa dengan cerdik mempelajari kebiasaan Ryan. Ia memperhatikan jadwal rapatnya, makanan yang sering ia pesan, dan yang paling penting, indikasi kelelahan atau stres fisiknya. Sebagai mantan perawat yang merawatnya selama 2 tahun, Vanessa tahu bahwa Ryan memiliki kecenderungan sakit kepala migrain kronis ketika terlalu stres, yang sering disertai dengan peningkatan asam lambung. Kesempatan emas itu datang 2 minggu kemudian. Ryan sedang berada dalam tekanan besar menghadapi negosiasi bisnis yang rumit. Sepanjang pagi, auranya di lantai eksekutif terasa mencekam. Vanessa, yang saat itu sedang menyerahkan laporan keuangan ke sekretaris Ryan, mendengar bisikan panik, Tuan Ryan sakit kepala lagi. Obatnya tidak mempan. Sekretaris Ryan segera menghubungi Vanessa, Angel untuk datang. Dalam waktu singkat, Angel tiba di kantor. Tampil anggun namun dengan ekspresi sedikit kesal karena harus meninggalkan kegiatan belanjanya. Angel masuk ke ruang kerja Ryan. Namun ia hanya tahu memberikan obat pereda nyeri yang umum dan mencoba menenangkan Ryan dengan pijatan bahu yang canggung. Sayang, kau hanya perlu istirahat. Aku akan membatalkan semua rapatmu, kata Angel, yang hanya membuat Ryan semakin frustrasi karena ia tahu Angel hanya akan membuatnya semakin tertinggal dalam pekerjaannya. Ryan menyentuh pelipisnya. Rasa sakitnya menusuk. Tidak perlu dibatalkan, Angel. Aku hanya perlu udara segar. Saat Angel sedang panik mencari asisten untuk membuatkan teh herbal, Vanessa melihat celah. Ia segera meraih segelas air hangat dan bubuk antasida yang selalu ia simpan di lacinya.
Pengetahuan yang ia peroleh dari ingatan merawat Rian saat koma. Ia tahu Rian tidak bisa mengonsumsi pereda nyeri biasa saat perutnya kosong. Permisi, Nyonya, ujar Vanessa lembut, mendekati Angel. Saya melihat Tuan Rian kesakitan. Berdasarkan pengalaman saya sebagai perawat, migrain Tuan Rian seringkali diperparah oleh naiknya asam lambung. Tolong berikan ini dulu. Setelah itu biarkan beliau beristirahat di ruangan yang gelap. Vanessa menyodorkan gelas air hangat dan antasida itu. Angel menatap Sari, Vanessa, dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Kau siapa? Jangan ikut campur. Aku tahu cara mengurus suamiku. Namun, Rian yang mendengar perdebatan itu, mengangkat tangannya. Tunggu. Rian menatap Vanessa. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya pada gadis kurir itu. Sebuah ketenangan. Sebuah kepastian dalam suaranya yang ia butuhkan saat ini. Biarkan dia masuk. Vanessa masuk ke ruangan Rian yang remang-remang. Ia meletakkan gelas itu di meja dan memberanikan diri. Tuan Rian, tolong minum ini. Ini akan menetralkan asam lambung Tuan. Setelah itu, saya mohon Tuan meminum obat migrain yang dosisnya paling rendah. Bukan yang biasa Tuan minum. Karena itu justru bisa membuat perut Tuan semakin sakit jika diminum tanpa makanan. Rian menatap mata Vanessa. Ia tidak melihat ketakutan atau kekaguman yang biasa ia lihat dari stafnya. Yang ia lihat adalah tatapan kepedulian yang murni. Tatapan yang anehnya terasa sangat akrab. Seolah-olah mata itu telah melihatnya dalam kondisi paling rentan. Tanpa banyak bicara, Rian meminum antasida itu. Beberapa saat kemudian, ia merasakan sensasi lega di perutnya. Rasa sakit di kepalanya mulai mereda. Ia menatap Sari lagi. Dari mana kau tahu semua itu? Tanya Rian. Suaranya sedikit serak. Saya hanya membaca laporan medis Anda yang lama, Tuan. Dan melihat pola kebiasaan Anda. Jawab Vanessa cepat. Sebuah kebohongan kecil yang menutupi kebenaran besar. Rian masih merasa penasaran. Obat dosis rendah. Bagaimana kau tahu obat mana yang paling cocok? Karena saya pernah mendengar perawat Anda dulu sering membicarakan tentang itu, Tuan. Katanya, Tuan Rian adalah pasien yang sangat sensitif terhadap obat pereda nyeri. Jawab Vanessa, menyalurkan kebenaran melalui mulut kebohongan. Rian terdiam. Ia ingat Angel sering bercerita tentang betapa sulitnya menemukan obat yang tepat baginya saat koma. Tapi ia tidak ingat Angel pernah menjelaskan detail medis seperti itu. Ia menggelengkan kepala. Menganggapnya hanya kebetulan. Sementara itu, Angel yang berdiri di ambang pintu, menyaksikan seluruh interaksi itu. Amarahnya memuncak. Sari, si kurir dokumen itu tahu terlalu banyak. Tatapan mata Sari ke arah Rian sangat mengganggu. Tatapan yang penuh kepastian dan seolah-olah mengklaim Rian. Angel merasakan ancaman nyata. Rian, jangan terlalu memikirkan gadis ini. Dia hanya staf yang mencoba mencari perhatian. Sindir Angel. Ia mendekati Rian, memegang keningnya dengan sok peduli. Kau sudah lebih baik. Kita pulang sekarang. Ya, Rian mengangguk. Namun matanya sekali lagi tertuju pada Sari. Terima kasih, Sari. Kau sangat membantu. Vanessa membungkuk, menyimpan kemenangan kecil di hatinya. Ia telah berhasil masuk ke dalam radar Rian. Sepanjang perjalanan pulang, Rian terus memikirkan Sari. Ia mencoba menghilangkan perasaan familiar yang muncul saat ia menatap mata gadis itu. Ada kehangatan, kelembutan, dan pengetahuan yang tersembunyi. Malam itu, Angel Vanessa menghubungi Angelia perawat yang dulu membantunya. Cari tahu semua tentang kurir baru bernama Sari di kantor Rian. Aku ingin detail lengkapnya. Dia tahu terlalu banyak tentang riwayat kesehatan Rian. Dan itu membuatku tidak nyaman. Singkirkan dia jika perlu. Tapi harus bersih. Di sisi lain, Vanessa yang telah berhasil menanamkan benih keraguan, kini bersemangat. Ia tahu ia harus terus mendekati Rian. Menyentuh memori bawah sadarnya. Sampai Rian akhirnya bertanya-tanya. Siapa sebenarnya wanita yang ia nikahi ini? Dan siapa pula wanita yang tiba-tiba hadir dengan pengetahuan yang terlalu akrab? Bab 7. Retakan di dinding kebohongan. Peristiwa di ruang kerja Rian meninggalkan bekas yang dalam. Bagi Vanessa sebagai Sari, itu adalah pembuktian bahwa intuisinya benar.
Ia mengenal Rian lebih baik daripada wanita yang berani menyebut dirinya Nyonya Aldebaran. Sementara bagi Rian, keakraban, Sari, memicu badai keraguan. Ia mulai membandingkan dua wanita itu dengan detail yang menyakitkan. Rian menyadari bahwa Vanessa, yang sekarang Angel, terlalu fokus pada hal-hal materi dan kehidupan sosialnya. Vanessa tahu makanan kesukaan Rian yang mahal. Tetapi ia tidak pernah tahu bahwa Rian alergi terhadap jenis kacang tertentu yang ia sajikan di meja makan malam. Vanessa selalu menanyakan tentang kesibukan Rian di kantor. Tetapi ia tidak pernah tahu bagaimana menenangkan Rian ketika stresnya mencapai puncak. Seperti yang dilakukan Sari dengan segelas antasida dan pemahaman medis yang tepat. Kau terlihat jauh lebih baik setelah istirahat sebentar di kantor tadi. Sayang, ujar Angel Vanessa saat mereka makan malam. Ia berpose seolah-olah dia adalah pahlawannya. Ya, jawab Rian singkat. Matanya tetap terpaku pada piring. Sari sangat membantu. Dia tahu obat yang tepat untuk asam lambungku. Angel segera merasa panas. Itu hanya kebetulan. Rian, aku istrimu. Tentu saja aku yang paling tahu. Mungkin gadis itu hanya membaca riwayat kesehatanmu di sistem kantor. Kau tidak perlu memberinya perhatian lebih. Kata-kata Angel yang terkesan meremehkan dan defensif justru memperburuk keadaan. Rian ingat bagaimana Angel yang asli selalu memuji dirinya karena merawatnya tanpa henti. Tetapi ia tidak pernah menunjukkan pengetahuan praktis tentang tubuhnya. Sementara, Sari, seorang kurir, menunjukkan pengetahuan yang intim dan mendalam hanya dalam satu interaksi singkat. Retakan mulai muncul di dinding kepercayaan Rian. Angel merasakan perubahan suasana hati Rian dan tatapan dinginnya. Segera mengambil tindakan. Ia menuntut Rian agar memberinya posisi sebagai kepala Aldebaran Foundation, cabang amal perusahaan, dengan dalih ingin melakukan pekerjaan yang lebih bermakna untuk membersihkan namanya dari tuduhan buruk di masa lalu. Angel melakukan ini untuk dua tujuan, mendapatkan kekuasaan publik dan memastikan ia memiliki alasan sah untuk berada di lingkaran Rian setiap saat. Rian setuju, tetapi dengan enggan. Baiklah, tapi jangan sampai kau mengacaukan operasionalnya, Angel. Di sisi lain, Angel juga memerintahkan Angelia untuk segera menyingkirkan Sari. Angelia, yang masih terikat pada Angel karena hutang dan rasa takut, mencoba mencari celah. Ia memalsukan laporan kinerja. Sari menuduhnya lalai dan mencuri dokumen rahasia perusahaan. Vanessa, yang sudah menduga akan ada serangan balik, telah mempersiapkan diri. Ia memasang pengamanan ganda di komputer kerjanya dan memastikan semua dokumen yang ia tangani rapi dan terverifikasi. Ketika tuduhan itu dilayangkan, Rian, yang kini memiliki keraguan yang mengganggunya, memerintahkan investigasi internal yang adil, bukan pemecatan langsung. Rian diam-diam ingin melihat integritas Sari. Investigasi itu membuktikan tuduhan Angelia palsu, dan Angelia dihukum. Meskipun lolos dari pemecatan, Vanessa tahu ia tidak bisa lagi mengandalkan trik-trik kecil. Ia harus mendapatkan bukti tak terbantahkan tentang kebohongan. Vanessa Sari menggunakan koneksi lamanya dari masa lalu di rumah sakit yang merawat Rian. Ia ingat ada satu perawat senior bernama Ibu Rati, yang dikenal karena kejujuran dan keberaniannya. Ibu Rati tiba-tiba mengundurkan diri beberapa bulan setelah Rian sadar. Vanessa mencari Ibu Rati melalui berbagai kontak di media sosial dan akhirnya berhasil melacak keberadaannya di pinggiran kota. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang terpencil. Vanessa, dengan wajah yang sama dengan Vanessa yang dulu dikenal Ibu Rati, memperkenalkan dirinya sebagai Sari, yang sedang melakukan riset untuk tesis medis tentang masa koma yang panjang. Ibu Rati awalnya enggan berbicara. Saya sudah lama meninggalkan dunia rumah sakit, Nak. Itu masa lalu yang pahit. Namun, ketika Vanessa menunjukkan liontin perak dengan inisial RA dan menceritakan bagaimana ia merasa ada kekosongan yang berkaitan dengan pasien koma yang sangat kaya, air mata Ibu Rati menetes. Nak, wajahmu. Kau sangat mirip dengan Nona Vanessa yang dulu. Dia adalah perawat yang sangat baik, ujar Ibu Rati. Suaranya bergetar. Vanessa tahu inilah saatnya. Ibu Rati, saya dengar ada masalah dengan catatan perawat yang merawat Tuan Rian.
Benarkah Nona Angel yang merawatnya selama 2 tahun penuh? Ibu Ratih menarik napas panjang dan kemudian membongkar seluruh kebohongan itu. Itu semua bohong. Angel hanya datang untuk sesi foto dan video. Atau saat kunjungan keluarga yang penting. Dia menyuap semua orang. Nona Vanessa lah perawat yang sebenarnya. Dia merawat Tuan Rian dengan tulus. Bahkan di hari liburnya, dia sering bicara pada Tuan Rian. Membacakan buku, dia mencintai Tuan Rian. Ibu Ratih kemudian menceritakan detail yang paling krusial. Saat Tuan Rian mulai menunjukkan respons, Angel mencoba memaksakan diri agar dia bangun dan melihat Angel. Saya takut kebenaran ini menghancurkan hidup Nona Vanessa yang asli. Makanya saya mengundurkan diri. Ibu Ratih mengeluarkan sebuah flash drive usang dari dompetnya. Saya menyimpan ini. Ini adalah data log kartu akses ruang ICU. Saya menyalinnya sebelum saya keluar. Di sini terlihat jelas. Angel hanya masuk 10 kali dalam 2 tahun. Dan Nona Vanessa, ia masuk setiap hari. Melebihi jam kerjanya. Kunci untuk membongkar kebohongan Angel ada di tangan Vanessa. Log kartu akses itu adalah bukti fisik yang tidak bisa dibantah oleh emosi atau kesaksian palsu. Vanessa memegang flash drive itu dengan tangan gemetar. Ia tidak hanya mendapatkan kebenaran tentang siapa yang merawat Rian, tetapi ia juga mendapatkan konfirmasi tentang cintanya yang tulus. Vanessa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratih. Hatinya dipenuhi campuran emosi, rasa sakit atas pengkhianatan dan determinasi yang membara. Sekarang ia memiliki bukti yang bisa menghancurkan Angel. Langkah selanjutnya adalah bagaimana menyajikan bukti ini kepada Rian tanpa membuat Angel, yang berwajah Vanessa, melakukan tindakan gila yang bisa membahayakan nyawanya. Bab 8. Bukti di balik tirai kepercayaan. Dengan flash drive yang berisi data log kartu akses ruang ICU tersimpan aman di saku tersembunyi tasnya, Vanessa, sebagai Sari, merasa adrenalinnya memompa. Bukti ini adalah peluru emas yang dapat mengakhiri drama Angel. Tetapi jika ia gagal menembakkannya dengan tepat, ia sendiri yang akan hancur. Ia tahu ia harus memberikan bukti ini langsung ke tangan Rian saat Angel tidak ada, dan tanpa meninggalkan jejak yang bisa diikuti. Vanessa memantau jadwal Rian dan Angel selama beberapa hari. Ia menemukan bahwa Angel Vanessa memiliki sesi amal wajib di Aldebaran Foundation setiap hari Rabu sore, memberinya jendela waktu sekitar 2 jam. Ia memutuskan untuk memanfaatkan posisi kurir yang memungkinkannya mengakses ruang kerja Rian tanpa pengawasan ketat. Pada hari Rabu yang ditentukan, setelah Angel meninggalkan kantor, Vanessa mendekati meja sekretaris Rian. Saya membawa laporan perjanjian klien X yang harus ditandatangani Tuan Rian sebelum rapatnya sore ini, kata Vanessa dengan nada profesional yang tenang. Sekretaris Rian, yang sudah mempercayai Sari, setelah insiden pemecatan yang gagal, mengizinkannya masuk. Rian sedang sendirian, tampak lelah, duduk di balik meja mahoni besarnya. Matanya masih menyimpan bayangan keraguan yang diciptakan oleh interaksi mereka sebelumnya. Vanessa meletakkan dokumen itu di depan Rian. Ia kemudian mengambil risiko besar. Dengan gerakan yang sangat cepat dan terlatih, ia menyelipkan flash drive mungil itu di bawah tumpukan dokumen. Di atas dokumen itu, ia meninggalkan selembar memo kecil yang tertulis tangan Leontin R.A. dan VPW kebenaran 2 tahun tersembunyi. Hanya Rian yang bisa memahami referensi itu, terutama inisial yang sama dengan yang terukir di Leontin yang ia lihat di laporan investigasi hilangnya Vanessa asli, yang ia yakini adalah surat bunuh diri palsu. Rian mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Vanessa pergi. Terima kasih, Sari. Vanessa membungkuk, menatap Rian sekilas dengan tatapan penuh makna, tatapan yang memohon Rian untuk percaya, dan kemudian berbalik, jantungnya berdegup kencang seolah ingin meledak. Begitu pintu tertutup, Rian meraih dokumen itu untuk ditandatangani. Matanya menangkap memo aneh yang ditinggalkan. Sari, inisial RA dan VPW. Itu adalah inisial namanya dan inisial mendiang, yang ia kira istrinya. Dan Leontin, ia ingat bahwa di laporan polisi, Vanessa memiliki Leontin seperti itu. Curiosity membunuhnya. Ia menyingkirkan memo itu dan menemukan flash drive. Rian memasukkannya ke port komputer. Ia membuka file data log akses ICU 1403.
Apa yang ia lihat membuat darahnya mengalir dingin. Itu adalah spreadsheet sederhana, namun mematikan. Nama Angel muncul hanya 10 kali dalam kurun waktu 2 tahun. Dan di kolom bawah, di bawah nama VPW, perawat ada ratusan entry. Hampir setiap hari, pagi, siang, malam, bahkan pada hari Natal, kebohongan yang dibangun selama 2 tahun, yang menjadi fondasi pernikahannya, yang menjadi alasan ia menganggap Vanessa asli sebagai sampah dan memuja Angel, kini runtuh di hadapannya. Ryan merasa mual, kepalanya berdengung. Ia bukan hanya dibohongi, ia telah digunakan. Dan yang lebih buruk, ia telah menghancurkan hidup seorang wanita tak bersalah, yang ternyata adalah orang yang benar-benar setia merawatnya. Aku merawatnya, aku selalu di sini. Bisikan Angel di telinganya selama ini berubah menjadi suara tawa setan yang mengejek. Ryan bersandar di kursinya. Kedua tangannya mencengkeram kepala. Kebenaran ini lebih menyakitkan daripada kecelakaan komanya. Ia telah membiarkan orang yang tulus mencintainya pergi. Dan ia telah menempatkan seekor ular berbisa di sisinya. Tiba-tiba, pintu ruang kerjanya terbuka tanpa diketuk. Angel Vanessa masuk dengan senyum manis dan ekspresi khawatir palsu. Sayang, aku lupa ponselku. Kau baik-baik saja, wajahmu pucat, kata Angel. Matanya langsung tertuju pada Ryan dan layar komputer. Ryan, dengan refleks yang luar biasa cepat, segera meminimalkan jendela spreadsheet itu dan mencabut flash drive itu dari port, menyembunyikannya di telapak tangannya yang terkepal di bawah meja. Aku baik-baik saja, hanya stres. Aku sedang membaca laporan klien X, jawab Ryan. Suaranya sedikit tegang. Angel mendekat. Ia mencondongkan tubuhnya ke meja, mencoba melihat layar Ryan. Laporan klien X. Kau terlihat sangat fokus. Apa ada masalah? Ryan menatap Angel Vanessa. Ia melihat senyum palsu di wajah yang dulunya adalah wajah istrinya. Ia melihat kekejaman tersembunyi di balik matanya yang indah. Ia harus menahan dorongan untuk mencekiknya dan menuntut kebenaran saat itu juga. Tidak ada masalah. Aku hanya lelah. Ponselmu ada di sofa. Ryan menunjuk sofa di sudut ruangan dengan dingin. Angel mengambil ponselnya. Tetapi keraguan telah muncul di benaknya. Ia merasa Ryan bertingkah aneh. Matanya kembali menatap meja. Ia mencium aroma kebohongan. Baiklah. Aku pergi sekarang. Jangan terlalu lelah. Sayang. Angel mencium pipi Ryan. Ciuman yang kini terasa menjijikkan bagi Ryan. Setelah Angel pergi, Ryan mengunci pintu ruang kerjanya. Ia membuka flash drive itu lagi. Rasa sakit dan penyesalan yang ia rasakan selama 2 tahun pernikahannya dengan Vanessa asli kini berlipat ganda. Berubah menjadi amarah yang dingin dan keinginan untuk membalas dendam. Ia harus memastikan. Ia harus tahu siapa Sari yang berani mengambil risiko untuk membongkar kebenaran ini. Ryan segera menghubungi sekretarisnya melalui telepon internal. Suaranya kembali dikuasai oleh nada otoritas yang dingin. Cari kurir bernama Sari. Berikan dia pesan. Aku ingin bertemu dengannya. Malam ini. Di kafe tua di seberang taman kota. Sendirian. Jangan biarkan Nyonya Aldebaran tahu tentang pertemuan ini. Sama sekali tidak. Ryan tahu. Pertemuan dengan Sari adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan hidupnya. Membalas dendam atas kebohongan Angel. Dan yang paling penting, memahami mengapa wanita yang telah ia hina itu mau mempertaruhkan segalanya untuk menunjukkan kebenaran kepadanya. Ia merasakan getaran di dadanya, sebuah harapan kecil, bahwa belum semuanya hilang. Bab 9. Pertanyaan di bawah cahaya redup. Kafe tua di seberang taman kota terasa sepi dan damai, kontras dengan badai emosi yang berkecamuk di dalam Ryan. Ia duduk di sudut yang paling gelap. Wajahnya yang biasanya kaku kini tampak lelah dan dipenuhi amarah yang tersembunyi. Ketika Vanessa sebagai Sari tiba, tepat waktu dan sendirian seperti yang diminta, Ryan merasakan jantungnya berdebar kencang. Ini bukan karena ketertarikan romantis, tetapi karena desakan kebenaran. Vanessa, mengenakan pakaian sederhana yang ia beli dengan gaji pertamanya, mendekati meja Ryan. Ia duduk di seberangnya. Tatapannya tenang, meskipun di dalam hatinya ia merasakan ketakutan yang mencekik. Terima kasih sudah datang, Sari, ujar Ryan. Suaranya rendah dan tajam.
Ia mencondongkan tubuhnya ke meja. Kita bicara terus terang. Dari mana kau mendapatkan flash drive ini? Dan apa maksud dari pesanmu itu? Rian meletakkan flash drive itu di antara mereka, mengkilap di bawah cahaya lampu kafe yang remang-remang. Vanessa menarik napas dalam-dalam. Ia harus bermain hati-hati. Saya mendapatkannya dari seorang mantan perawat ICU di rumah sakit tempat Tuan dulu dirawat, Tuan Rian. Dia adalah wanita yang jujur dan tidak tahan melihat kebohongan yang terus hidup. Dan inisial itu, Rian mendesak. Matanya meneliti setiap ekspresi di wajah, Sari, RA dan VPW. Itu inisialku dan inisial, mendiang istriku. Itu adalah inisial yang terukir di liontin yang saya temukan, Tuan. Liontin itu ditinggalkan oleh perawat senior tersebut, perawat Ratih, sebagai petunjuk yang ia yakin akan berguna suatu hari nanti. Jawab Vanessa, menciptakan narasi yang menggabungkan kebenaran dan kebohongannya. Ia tidak berani menyebut liontin itu miliknya. Takut Rian akan segera menarik kesimpulan. Perawat Ratih tahu Nyonya Vanessa yang asli adalah perawat Tuan yang sebenarnya, bukan Nona Angel. Rian mencengkeram cangkir kopinya erat-erat. Nama, Angel, kini terasa seperti racun di lidahnya. Kau tahu apa artinya ini? Sari, ini berarti aku telah membiarkan diriku dibodohi selama bertahun-tahun. Ini berarti, aku telah menghancurkan hidup seorang wanita yang tulus merawatku. Dan aku telah menikahi seorang pembohong. Ya, Tuan Rian, itu artinya, dan jika Tuan bersedia melihat lebih jauh, kebohongan itu tidak hanya berhenti pada masa koma. Ada yang janggal dengan kecelakaan Nyonya Vanessa yang lama, dan kecelakaan amnesia Nyonya Vanessa yang sekarang. Vanessa menjeda, membiarkan Rian mencerna implikasi mengerikan itu. Rian merasakan amarahnya beralih dari Angel kepada dirinya sendiri. Ia terlalu dibutakan oleh rasa bersalah dan utang budi. Kenapa kau melakukan ini? Sari, kau hanya seorang kurir. Ini terlalu berbahaya untukmu. Vanessa mengangkat bahu. Saya tidak tahu. Tuan, mungkin karena saat saya melihat data log itu, saya melihat sebuah ketulusan yang luar biasa. Saya kasihan pada Nyonya Vanessa yang asli. Dia mencintai Tuan, tetapi dihina dan disalahkan oleh Tuan. Rasa keadilan saya terusik. Saat Vanessa berbicara tentang ketulusan dan cinta tanpa pamrih, ada nada yang anehnya menyentuh jiwa Rian. Ia merasakan kembali getaran hangat yang ia rasakan saat Vanessa asli, diam-diam merawatnya di malam pernikahan paksaan, sebelum ia mengusirnya ke kamar terpisah. Saat Vanessa menggerakkan tangannya untuk memegang cangkir tehnya, Rian melihatnya. Ada bekas luka kecil, pucat, tepat di pergelangan tangan kirinya. Bekas luka itu samar, tetapi Rian mengingatnya. Itu adalah bekas luka yang ia sebabkan saat ia mencengkeram Vanessa begitu kuat di malam tragedi, ketika ia salah mengira Vanessa sebagai Angel di kamar hotel. Rian membeku. Bekas luka itu, cara, Sari, memegang cangkir, dengan jari kelingking yang sedikit menekuk ke dalam, persis seperti yang sering dilakukan Vanessa. Dan tatapan di matanya, tatapan yang begitu tulus, begitu terluka, tetapi menolak untuk menyerah. Keraguan Rian langsung sirna, berganti dengan kepastian yang membuat seluruh tubuhnya merinding. Gadis ini, bukan Sari, dia adalah Vanessa. Dia selamat dari kecelakaan itu. Entah bagaimana, mengalami amnesia, dan kini kembali. Itu menjelaskan semua keakraban yang mengganggu itu. Itu menjelaskan mengapa matanya terasa begitu akrab. Rian tidak mengungkapkan penemuannya. Jika Angel berbohong tentang komanya dan mungkin kecelakaan pertama Vanessa, maka Angel pasti akan membahayakan Vanessa lagi. Rian harus melindungi Vanessa dan mempertahankan keuntungannya yang tidak terduga ini. Aku percaya padamu, Sari, kata Rian. Suaranya kini lebih tenang dan penuh otoritas yang tersembunyi. Aku akan menyelidiki Angel, tapi aku butuh bantuanmu. Aku ingin kau tetap bekerja di kantorku. Aku ingin kau menjadi mata dan telingaku. Dan aku ingin kau terus memberikan informasi medis yang diperlukan. Vanessa, lega bahwa Rian percaya pada bukti itu, mengangguk. Saya akan membantu. Tuan Rian, kita harus hati-hati. Angel sangat licik. Rian tersenyum tipis, senyum yang jarang ia tunjukkan. Senyum yang diselimuti rencana gelap yang baru. Dia pikir dia bisa mencuri identitas dan kehidupanku. Dia salah besar.
Rian membiarkan Vanessa, Sari, pergi lebih dulu, memberinya waktu untuk kembali ke kosnya. Setelah Vanessa pergi, Rian duduk sendirian di kafe, melihat keluar jendela. Kebenciannya terhadap Angel kini dibungkus dengan rencana balas dendam yang dingin dan sistematis. Namun, di balik semua rencana itu, ada emosi lain yang muncul, rasa syukur yang luar biasa. Vanessa tidak hanya kembali, tetapi ia kembali dengan membawa kunci untuk membebaskannya. Dan meskipun Rian belum berani mengakui cintanya, ia tahu, ia akan melakukan segalanya untuk memenangkan kembali kepercayaan wanita yang telah ia lukai, dan yang ternyata adalah penyelamatnya yang sesungguhnya. Bab 10. Permainan di balik senyuman dingin. Setelah pertemuan rahasia di kafe tua, Rian Aldebaran memasuki fase baru dalam hidupnya, permainan sandiwara yang kejam dan berisiko tinggi. Dengan bukti fisik yang tersembunyi dan kepastian bahwa gadis kurir di perusahaannya adalah istrinya yang dicuri, Rian mengaktifkan mode manipulator ulung. Kehidupan di rumah mewah mereka berubah drastis, tetapi perubahannya sangat halus sehingga hanya Angel, yang berwajah Vanessa, yang bisa merasakannya. Dan Vanessa, sebagai Sari, yang memahami maknanya. Rian tiba-tiba menjadi suami yang sangat patuh dan dermawan. Dia memanjakan Angel dengan hadiah-hadiah mewah yang lebih mahal dari sebelumnya. Sebuah kapal pesiar kecil, perhiasan berlian baru, dan janji investasi besar untuk Aldebaran Foundation yang kini Angel pimpin. Tujuannya adalah membuat Angel terlena dalam kekuasaan dan kemewahan, sehingga ia menurunkan pertahanannya dan fokus pada keuntungan materi. Kau berhak atas semua ini, sayang. Kau adalah wanita yang paling berjasa dalam hidupku, ujar Rian dengan senyum yang dipaksakan. Senyum itu terlihat tulus, namun di mata Angel, itu adalah senyum kemenangan. Angel, yang haus akan pengakuan dan harta, menelan umpan itu mentah-mentah. Namun, di balik semua kemewahan itu, Rian secara rahasia menutup akses Angel ke data keuangan inti Aldebaran Group dengan alasan restrukturisasi keamanan setelah laporan pencurian dokumen. Angel kini hanya memegang kendali atas dana yayasan, yang ia gunakan untuk kepentingan pribadinya, tanpa menyadari bahwa Rian sedang membangun jebakan keuangan yang sempurna. Di sisi lain, prioritas utama Rian adalah melindungi Vanessa. Di kantor, Rian memanggil Vanessa, Sari, dan memberinya posisi baru. Mulai hari ini, Sari, kau akan dipromosikan menjadi asisten pribadi dan manajer urusan kesehatan pribadiku, kata Rian, tanpa ada yang menyadari kedalaman makna di balik kata-katanya. Kau memiliki pengetahuan medis yang kupercayai, dan aku tidak mau mengambil risiko lagi. Pekerjaan baru ini menempatkan Vanessa di samping Rian hampir sepanjang hari, memberinya akses ke ruang kerja pribadi Rian yang lebih aman, dan yang terpenting, menjauhkannya dari lantai arsip yang kotor dan berbahaya. Rian juga diam-diam menyewa mantan pasukan pengamanan untuk mengikuti dan mengawasi Sari di luar jam kerja, memastikan ia aman dari mata-mata Angel. Selama hari-hari bekerja mereka yang panjang, interaksi Rian dan Vanessa menjadi kode tersembunyi. Rian akan menanyakan tentang kemajuan investigasi perawat Ratih di tengah diskusi tentang jadwal penerbangan. Vanessa akan menjawab bahwa datanya sudah diproses dan siap disajikan, yang berarti bukti flash drive telah dianalisis dan ia siap melangkah ke tahap berikutnya. Suatu sore, Rian menguji Vanessa secara langsung. Mereka berada di ruang kerja Rian. Rian sedang berpura-pura mencari dokumen lama, sementara Angel sedang sibuk memilih gaun untuk acara amal yayasan. Sari, kau kan tahu banyak tentang masa laluku saat koma, kata Rian, suaranya tenang. Aku sering lupa, kau ingat hal-hal kecil yang dilakukan perawatku dulu. Vanessa menahan napas. Saya ingat beberapa detail yang dikisahkan perawat Ratih, Tuan. Rian menatap Vanessa dalam-dalam. Matanya mencari pengakuan di baliknya. Aku ingat perawatku dulu sering meletakkan selembar daun mint di bantal agar aku bisa mencium aroma yang segar. Kau tahu mengapa harus mint? Bukan lavender atau aroma lain yang lebih mahal. Ini adalah rahasia kecil. Saat koma, Vanessa asli memperhatikan bahwa Rian sering mengerutkan kening saat mencium bau rumah sakit yang pekat, tetapi menunjukkan respons lebih tenang saat ia mencoba menaruh daun mint yang ia petik dari taman rumah sakit di dekat bantalnya.
Perawat Ratih bilang, Tuan Rian pernah mengatakan saat sadar sebentar. Tuan bilang mencium aroma daun mint mengingatkan Tuan pada masa kecil Tuan di rumah nenek. Jawab Vanessa, menciptakan sosok perawat Ratih sebagai perantara kebenaran. Itu bukan karena harga, Tuan, tapi karena kenangan. Hati Rian mencelos. Itu adalah kebohongan yang ia katakan kepada Vanessa asli di saat ia sadar sebentar. Sebuah kebohongan yang ia gunakan untuk menutupi bahwa ia menyukai Bao Min hanya karena mengingatkannya pada masa kecilnya. Angel tidak pernah tahu detail itu. Hanya Vanessa yang tahu. Rian menutup matanya sesaat. Kesembuhan Vanessa dari amnesia mungkin tidak lengkap, tetapi hatinya mengingat kebenaran. Kau benar, Sari, bisik Rian. Hampir tak terdengar. Ia meraih tangan Vanessa. Sentuhan yang kini dipenuhi rasa syukur yang tulus. Bukan paksaan atau kebencian. Terima kasih telah membawakan kebenaran dan kenangan yang hilang itu kembali kepadaku. Sentuhan itu singkat, tetapi menggetarkan bagi Vanessa. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia merasakan kehangatan dari suaminya. Kehangatan yang melampaui amnesia dan identitas palsu. Sementara itu, Angel, yang berada di kamar, mulai merasakan bahwa Rian menjadi terlalu mudah. Kelunakan Rian yang tiba-tiba terasa seperti jebakan. Ia mencium adanya pengkhianatan di udara. Fokus Rian yang berlebihan pada Sari, sebagai asisten kesehatan, juga mengganggu. Angel memutuskan untuk melancarkan langkah drastis, mengatur sebuah kecelakaan kecil yang menimpa Rian di acara amal, yang akan ia selamatkan secara dramatis. Hal ini akan memperkuat kembali klaimnya sebagai penyelamat dan mengalihkan perhatian Rian dari keraguan yang mungkin ia rasakan. Angel mengirim pesan rahasia, merencanakan bagaimana ia akan memastikan Aldebaran Foundation mendapatkan kembali sorotan utama di media, dan bagaimana ia akan memastikan Rian kembali sepenuhnya ke dalam genggamannya. Permainan sandiwara Rian baru saja dimulai, dan Angel sudah siap dengan peran antagonisnya yang paling mengerikan. Bab 11. Panggung Pengkhianatan. Acara amal Aldebaran Foundation diadakan di ballroom paling mewah di kota. Malam itu dipenuhi gemerlap gaun mahal, campakne berkualitas, dan tawa palsu para sosialita. Angel, dalam peran Vanessa, yang anggun, berada di puncak kariernya. Ia menyampaikan pidato pembukaan yang mengharukan tentang pentingnya kesetiaan dan pengorbanan, menyinggung pengorbanan yang ia buat untuk Rian selama masa koma. Rian berdiri di sampingnya, tersenyum dingin dan mematikan. Di belakang panggung, Vanessa Sari, dengan pakaian seragam staf, mengawasi setiap gerakan Angel. Perasaan tegang menggantung di udara. Angel telah merencanakan agar Rian menyampaikan ucapan terima kasih di atas panggung di bawah sebuah dekorasi instalasi seni besar berbentuk kristal yang tergantung di langit-langit. Angel telah menyuap teknisi untuk melonggarkan baut-baut penahan instalasi itu, menjadwalkan agar instalasi itu jatuh tepat saat Rian berada di bawahnya. Angel kemudian akan bergegas menyelamatkan Rian, menerima sorotan media, dan memenangkan kembali kepercayaan Rian yang rapuh. Saat tiba giliran Rian berpidato, Vanessa melihat kejanggalan. Ia melihat ke arah atap. Sebuah baut kecil yang menahan instalasi kristal itu terlihat bergetar aneh akibat getaran musik. Di saat yang sama, ia melihat Angel memberikan sinyal samar kepada seseorang di sudut panggung. Vanessa, watch out, bisik Vanessa Sari, keras. Insting perawatnya mengalahkan segalanya. Tanpa berpikir panjang, Vanessa berlari dari balik panggung. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia menerobos para tamu dan menerjang ke atas panggung, mendorong Rian dengan sekuat tenaga menjauh dari posisi bicara. Pada saat yang sama, dengan bunyi deru yang mengerikan, instalasi kristal seberat puluhan kilogram itu jatuh ke panggung, menghantam podium tempat Rian seharusnya berdiri. Suara pecahan kaca dan logam memekakkan telinga. Lampu-lampunya padam sesaat, menyebabkan kepanikan massal di antara para tamu yang menjerit dan berebut keluar. Angel tercengang. Rencananya gagal total. Bukan dia yang menjadi penyelamat, melainkan kurir rendahan itu. Wajahnya berubah pucat karena marah dan frustrasi. Rian terhuyung-huyung, tetapi tidak terluka. Ia segera menyadari bahwa kejadian ini bukanlah kecelakaan. Ia menoleh ke arah Angel, yang seharusnya bertindak sebagai penyelamatnya.
Angel hanya berdiri mematung. Ekspresi kekalahan tercetak jelas di wajahnya, menunjukkan keterlibatannya tanpa perlu kata-kata. Vanessa berdiri di samping Ryan, terengah-engah, melindungi Ryan dengan tubuhnya yang ringkih. Ryan, meskipun marah, melihat ini sebagai peluang emas. Dia meraih mikrofon dari lantai, yang masih berfungsi, dan menyalakannya, meminta keheningan. Tolong tenang, semuanya aman, jangan panik. Suara berat Ryan yang dipenuhi otoritas menghentikan kepanikan. Ketika suasana sedikit tenang, dan puluhan kamera media mengarah kepadanya, Ryan menatap Angel. Senyum dinginnya kembali. Aku ingin berterima kasih, kata Ryan. Suaranya lantang dan jelas. Aku ingin berterima kasih kepada wanita yang berdiri di sebelahku, yang selalu kuanggap sebagai penyelamatku. Selama 2 tahun, aku percaya Nona Angel telah merawatku, mengorbankan segalanya. Hari ini, ia kembali mencoba membuat pengorbanan dramatis yang palsu. Angel menatapnya. Matanya membelalak, menyadari Ryan telah mengetahui kebenarannya. Ryan melanjutkan, menunjuk ke arah instalasi yang hancur, lalu ke arah Vanessa, Sari. Hari ini, aku ingin mengungkapkan bahwa aku telah dibohongi. Aku telah dibohongi selama 2 tahun, dan kebohongan ini hampir merenggut nyawaku. 2 kali. Ryan menarik napas dalam-dalam. Wanita yang kurasa tulus mencintaiku, yang kurasa merawatku, ternyata adalah penipu. Dia hanya datang 10 kali dalam 2 tahun. Ryan kemudian mengeluarkan flash drive itu dari saku jasnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ini adalah log kartu akses ruang ICU. Data ini membuktikan bahwa Angel tidak merawatku. Kemudian, Ryan beralih ke Vanessa. Dan kali ini, tatapan matanya berubah total. Dari amarah menjadi rasa syukur yang mendalam, dipenuhi pengakuan yang telah lama terpendam. Aku ingin memperkenalkan penyelamatku yang sesungguhnya, kata Ryan. Wanita yang dengan keberaniannya menyelamatkan nyawaku, dan membawakan kebenaran ini kepadaku. Wanitaku, yang kusesali telah kuperlakukan dengan begitu buruk. Ryan memegang tangan Vanessa dan membalikkannya, memperlihatkan bekas luka samar di pergelangan tangannya. Dia tahu bagaimana menenangkan migrainku. Dia tahu alergi tersembunyiku. Dia tahu semua detail yang seharusnya hanya diketahui oleh orang yang benar-benar ada di sisiku. Angel, melihat rencananya hancur total dan Ryan telah membongkar kebohongan terbesarnya di depan umum, kehilangan kendali. Topeng, Vanessa, yang anggun robek. Kau gila. Ryan, itu bukan istrimu. Aku istrimu. Gadis itu hanya kurir rendahan yang mencoba mengambil posisiku. Teriak Angel. Suaranya pecah, penuh kebencian dan keputusasaan. Dia tidak ingat siapa dirinya. Aku yang menanggung semua ini. Ryan menatap Angel dengan mata sedingin es. Kau bukan Vanessa, dan kau bukan Angel. Wanita yang kurasa aku berutang budi. Kau adalah seorang kriminal yang merencanakan kematianku. 2 kali. Aku tahu kau mencuri identitas Vanessa yang asli setelah kecelakaan itu. Dan aku tahu kaulah yang merencanakan kecelakaan ini. Dalam kekacauan itu, polisi yang telah Ryan siapkan segera maju dan menahan Angel. Angel meronta-ronta, meneriakkan sumpah serapah dan pengakuannya yang tak disengaja. Aku yang seharusnya mendapatkanmu. Aku yang lebih mencintaimu. Ryan, aku merencanakan semuanya. Aku pastikan Vanessa mati di jurang itu. Pengakuan Angel bergema di seluruh ballroom yang sunyi. Disiarkan langsung di televisi. Ryan mengabaikan keributan itu. Ia menoleh sepenuhnya kepada Vanessa, Sari. Ia meraih kedua tangan Vanessa dan menatap matanya yang dipenuhi air mata dan trauma. Ia tidak peduli dengan media atau orang lain. Vanessa, bisik Ryan, menggunakan nama asli wanita itu. Aku tahu kau adalah istriku yang asli. Aku tahu kau menyelamatkanku. Maafkan aku atas setiap kata kasar, setiap penghinaan. Aku mencintaimu sejak lama, bahkan saat kau hanya menjadi perawat yang tak kukenal. Vanessa, meskipun amnesia, merasakan jiwanya bergetar karena pengakuan itu. Air mata mengalir, tetapi kali ini, itu adalah air mata pemulihan. Ia merasakan bagian yang hilang di hatinya perlahan terisi. Bab 12. Memulihkan serpihan hati. Kekacauan yang terjadi di ballroom malam itu segera disusul dengan penahanan Angel.
Dengan pengakuan publik Angel, serta bukti log akses ICU dan kesaksian perawat Ratih yang kini berani angkat bicara, kasus Angel segera diproses. Ryan menggunakan seluruh pengaruhnya untuk memastikan Angel menerima hukuman maksimal atas percobaan pembunuhan, penipuan identitas, dan pencemaran nama baik. Namun, fokus utama Ryan kini bukanlah balas dendam, melainkan pemulihan Vanessa. Ryan membawa Vanessa ke kediaman pribadi yang jauh dari hiruk-pikuk media, memastikan keamanan dan privasinya. Ia menyediakan dokter spesialis trauma dan ahli neuropsikologi terbaik untuk membantu memulihkan amnesia Vanessa. Ryan tidak lagi bersikap dingin. Ia menjelma menjadi suami yang sabar, penuh perhatian, dan tanpa henti meminta maaf. Aku tidak akan memaksamu mengingatnya, sayang. Aku hanya ingin kau tahu. Aku bersedia menceritakan setiap hari yang telah kita sia-siakan, ujar Ryan suatu sore, saat ia duduk di samping Vanessa yang sedang berjemur di teras. Ryan menceritakan kisah mereka dari awal, dari kekejaman malam yang salah di Hotel Merpati, pernikahan yang dipaksakan, 2 tahun kehampaan yang ia rasakan meskipun ia selalu menganggap Vanessa sebagai sampah, hingga kebenaran yang ia temukan berkat liontin dan flash drive. Ia menceritakan bagaimana Angel berhasil menipu seluruh keluarganya, dan bagaimana ia, yang dibutakan oleh utang budi palsu, tanpa sadar telah menyakiti satu-satunya orang yang tulus merawatnya saat koma. Aku mencintaimu, Vanessa. Aku mencintaimu saat kau hanya Sari, dan aku mencintaimu saat kau menjadi perawat di ruang ICU yang tidak kukenal. Aku hanya terlalu bodoh dan terlalu sombong untuk mengakuinya, bisik Ryan. Matanya dipenuhi penyesalan tulus. Vanessa, meskipun amnesianya belum pulih total, merasakan hatinya merespons setiap kata-kata Ryan. Ia merasakan koneksi yang kuat dan tak terbantahkan. Ia melihat Ryan yang baru, Ryan yang rentan, penuh penyesalan, dan dipenuhi cinta. Untuk membantu memicu ingatannya, Ryan mengatur sesi terapi lingkungan. Dengan persetujuan dokter, Ryan membawa Vanessa ke kamar 305 di Hotel Merpati, kamar yang menjadi awal mula tragedi mereka. Ruangan itu sudah direnovasi, tetapi Ryan menceritakan setiap detail dari malam kelam itu. Vanessa merasakan getaran trauma, tetapi juga kilasan memori tentang perlawanannya yang putus asa dan suara Ryan yang serak. Yang paling penting, Ryan membawa Vanessa kembali ke rumah sakit lama, ke ruangan ICU tempat ia terbaring koma. Ryan telah mendapatkan izin khusus untuk mengunjungi kamar itu yang kini telah kosong. Ini adalah panggung cintamu yang sebenarnya, Vanessa, kata Ryan, memegang tangan Vanessa dan membawanya ke sisi tempat tidur. Kau merawatku di sini selama 2 tahun. Tanpa pamrih, Vanessa menutup mata, aroma antiseptik, suara monitor jantung yang stabil, dan keheningan yang dingin. Tiba-tiba, ingatannya meledak. Ia melihat dirinya yang dulu mengenakan seragam perawat, menyeka kening Ryan, membacakan novel tentang petualangan, dan membisikkan doa di telinga Ryan agar cepat bangun. Ia mengingat rasa sakit cinta sepihak itu, dan ia mengingat betapa hancurnya ia saat Angel muncul dan mengklaim semua pengorbanannya. Air mata deras mengalir di pipi Vanessa. Amnesia itu hilang. Serpihan hati yang hilang telah menyatu kembali. Ryan, panggil Vanessa. Suaranya dipenuhi emosi. Aku ingat semuanya. Aku merawatmu. Aku yang ada di sini. Ryan memeluknya erat-erat. Pelukan pertama yang tulus. Pelukan yang memulihkan. Saat Vanessa sedang dalam masa pemulihan dan cinta mereka mulai bersemi, Angel, dari balik jeruji besi, mencoba langkah terakhirnya yang paling putus asa. Ia mengirim surat ancaman kepada Ryan, menuduh Vanessa hanya berpura-pura amnesia untuk menjebaknya, dan berjanji akan menghancurkan mereka. Ryan membaca surat itu, tetapi hanya tersenyum dingin. Ia tahu Angel sudah tidak berdaya. Ia merobek surat itu menjadi serpihan kecil, memastikan Vanessa tidak perlu lagi melihat bayangan masa lalu yang kejam itu. Beberapa bulan kemudian, di taman yang sama tempat Ryan dulu memohon maaf, Ryan berlutut di hadapan Vanessa. Bukan untuk bertanggung jawab atau menebus dosa, tetapi untuk cinta. Vanessa Putri Wijaya, ujar Ryan, memegang tangan Vanessa. Matanya dipenuhi kejujuran yang menenangkan.
Aku tahu kita memulai pernikahan ini dengan cara yang paling buruk, dengan kebohongan, dan tanpa cinta. Hari ini, aku ingin meminta darimu, maukah kau menikahiku lagi, menjadi istriku, di atas fondasi kebenaran, kepercayaan, dan cinta yang telah kita temukan melalui badai ini? Vanessa menangis. Tetapi kali ini, itu adalah air mata kebahagiaan yang murni. Ia melihat tidak ada lagi pria dingin yang menganggapnya sampah. Hanya pria yang mencintainya dengan tulus. Pria yang ia cintai sejak lama dalam kebisuan ruang ICU. Ya, Ryan, aku mau. Jawab Vanessa. Aku memaafkanmu. Dan aku mencintaimu. Mereka mengulang janji pernikahan mereka. Pernikahan kedua itu sederhana, hangat, dan intim. Tidak ada sorotan media. Tidak ada paksaan. Hanya sumpah sehidup semati yang tulus. Kisah mereka bukanlah tentang dongeng yang sempurna, melainkan tentang luka yang diukir oleh pengkhianatan, dan bagaimana cinta sejati, yang dibuktikan melalui pengorbanan tanpa pamrih dan perjuangan untuk kebenaran, akhirnya mampu menyembuhkan semua serpihan hati yang hancur. Ryan dan Vanessa akhirnya mendapatkan babak baru mereka, babak yang benar-benar dimulai dari nol, tetapi kali ini, penuh dengan harapan dan ketulusan. Bab 13. Senja di Bahtera Baru. 1 tahun kemudian. 1 tahun telah berlalu sejak Ryan dan Vanessa mengucapkan janji pernikahan mereka yang kedua. Kehidupan mereka kini terasa seperti lautan yang tenang setelah melewati badai paling dahsyat. Mansion Aldebaran tidak lagi menjadi sangkar emas yang dingin, melainkan rumah yang dipenuhi tawa dan kehangatan. Suasana yang diciptakan oleh kehadiran dan pemulihan penuh Vanessa. Vanessa kini bukan lagi Sari, yang bersembunyi atau istri sampah, yang diabaikan. Ia adalah Nyonya Aldebaran sejati, seorang wanita yang tumbuh subur di bawah naungan cinta yang jujur. Dengan memori yang pulih sepenuhnya dan trauma yang berangsur memudar berkat dukungan Ryan, Vanessa memanfaatkan pengalamannya. Ia mengambil alih kendali penuh atas Aldebaran Foundation, mengubah fokusnya dari acara sosialita yang dangkal menjadi yayasan yang bergerak aktif membantu korban trauma dan penipuan identitas, sebuah misi yang lahir dari luka pribadinya. Ryan Aldebaran, sang tycoon yang dingin dan angkuh, telah berubah secara drastis. Ia menjadi suami yang tidak hanya bertanggung jawab, tetapi juga penuh kasih sayang. Ryan menemukan bahwa kebahagiaannya tidak terletak pada kekuasaan di ruang rapat, tetapi pada senyum Vanessa setiap pagi. Ia tidak pernah lupa untuk meninggalkan sehelai daun mint di bantal Vanessa setiap malam. Sebuah ritual kecil yang menjadi pengingat akan pengorbanan sunyi dan janji cintanya. Kau terlalu memanjakanku, Ryan, ujar Vanessa suatu malam, saat Ryan dengan sabar mengoleskan salep di bekas luka kecil di pergelangan tangannya, bekas luka dari malam pernikahan paksaan, bekas luka yang kini mereka anggap sebagai tanda permanen bahwa cinta mereka mengatasi kekerasan. Aku hanya memanjakan istriku yang paling tangguh, jawab Ryan, mencium bekas luka itu dengan lembut. Aku menghabiskan 2 tahun memperlakukanmu seperti sampah karena kebohongan. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk mencintaimu, Vanessa. Itu adalah tanggung jawab yang kuhargai. Pernikahan mereka memang dibangun di atas kebenaran. Mereka tidak pernah menutupi masa lalu mereka yang kelam. Sebaliknya, mereka menggunakannya sebagai pengingat akan kekuatan ikatan mereka. Tentu saja, bayangan Angel masih ada. Meskipun Angel sudah menerima vonis hukuman penjara yang panjang, sesekali media memberitakan upaya Angel untuk mengajukan banding, mencoba memutarbalikkan fakta tentang amnesia Vanessa atau memfitnah Ryan. Suatu pagi, saat Ryan membaca koran di meja sarapan, ia melihat berita utama tentang banding Angel. Wajahnya mengeras sesaat, tetapi ia segera melipat koran itu dan menyimpannya. Ada apa, Ryan? Tanya Vanessa, menyadari perubahan ekspresi suaminya. Ryan menggeleng. Tidak ada yang penting, hanya sampah yang mencoba membuat kebisingan terakhir. Vanessa tahu itu pasti tentang Angel. Ia meraih tangan Ryan. Jangan biarkan dia mengganggu kedamaian kita, sayang. Bukti sudah jelas. Kebenaran sudah menang. Dia tidak berdaya. Melihat ketenangan dan kekuatan Vanessa, Ryan merasakan kedamaian. Vanessa yang dulu rapuh kini menjadi bentengnya. Ryan tersenyum. Senyum yang tulus. Dan mencium kening Vanessa. Tentu saja,
Fokusku bukan pada masa lalu yang beracun, tapi pada masa depan kita, jawab Rian. Pada akhir pekan itu, mereka melakukan perjalanan ke sebuah villa di pinggiran kota yang pernah Rian beli. Itu adalah villa di mana Angel merencanakan kecelakaan maut pertama. Rian telah merenovasi total villa itu, menghapus semua jejak tragedi, dan mengubahnya menjadi tempat peristirahatan yang damai. Ini adalah simbol. Mereka mengambil kembali tempat-tempat yang dirusak oleh kebohongan dan mengisinya dengan cinta mereka. Sambil menikmati sunset di balkon villa itu, Rian memeluk Vanessa dari belakang. Udara musim gugur terasa sejuk, namun kehangatan mereka menepis dinginnya. Aku sudah meminta tim dokterku untuk memberiku laporan terbaru tentang kesehatanmu, bisik Rian. Vanessa tersenyum. Dan apa kata laporan itu? Tuan CEO yang protektif. Laporan itu mengatakan bahwa Nyonya Aldebaran sudah pulih sepenuhnya, baik secara fisik maupun mental. Dan, Rian berbalik, menatap mata Vanessa dengan tatapan penuh keajaiban yang tak bisa disembunyikan. Laporan itu juga mengatakan kita akan menyambut anggota baru di keluarga Aldebaran dalam waktu 6 bulan. Vanessa, yang sudah mengetahui rahasia kecil ini, tertawa bahagia. Air mata membasahi matanya. Bukan karena sakit atau trauma, tetapi karena sukacita yang meluap-luap. Bayi ini, ujar Vanessa, menempatkan tangan Rian di perutnya yang masih rata. Bayi ini adalah bukti bahwa kita tidak hanya bertahan dari kehancuran, tetapi juga berhasil membangun sesuatu yang indah dari abu. Ini adalah awal kita yang sebenarnya, Rian. Rian memeluk Vanessa erat-erat, membiarkan kebahagiaan menyelimuti mereka. Di tengah senja yang indah itu, Rian menyadari bahwa cinta sejati mereka bukanlah dongeng yang berakhir pada sebuah ciuman, melainkan kisah nyata yang dimulai dari penderitaan, melalui perjuangan untuk kebenaran, dan kini, mengalir abadi sebagai janji masa depan. Mereka tidak hanya menemukan cinta, mereka menyelamatkan satu sama lain. Novel luka yang terukir di jantung telah berakhir.